Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Kori dapat menemani sore hari Anda kali ini dalam acara Tanggapan Publik. Nah, pemirsa, kita akan membahas tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha kuliner. Nah, ini seperti program pemerintah yang sekarang ini sedang digaung-gaungkan bahwa pada 17 Oktober 2024 mendatang semua usaha baik itu kuliner, UMKM dan lain sebagainya harus memiliki sertifikasi halal. Nah, lalu seperti apa urgensinya sertifikasi halal ini dan bagaimana prosedur untuk mendapatkan sertifikasi halal? Kita akan bahas dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Saya perkenalkan yang pertama ada Profesor Dr. Insinyur Haji Basyarudin MS selaku Direktur LPPOM MUI Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar sore hari ini Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih sudah hadir Prof. Dan yang kedua di sini ada Ibu Juliana Sari selaku pelaku usaha di sini. Selamat sore Ibu Julia, apa kabar Sore, Bu? alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya, terima kasih sudah hadir kedua narasumber yang sangat luar biasa. Dan saya juga mengundang Anda ya pemirsa di line telepon interaktif, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bisa di 0811 6100 386. Baik, kita akan bahas tentang sertifikasi halal ini bagi pelaku usaha kuliner ya pemirsa. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mungkin ingin mengetahui dulu nih sebenarnya sertifikasi halal ini apa sih? Saya ke Prof dulu mungkin ya. Prof Basyar mungkin bisa jelaskan, mungkin lebih familiar sertifikasi untuk guru begitu ya. Prof ya, yang mungkin di luar sana belum paham sertifikasi halal ini sebenarnya apa sih, kegunaannya untuk apa dan urgensinya sebenarnya kenapa harus ada sertifikasi halal ini sebenarnya Prof. Silakan Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, bahwa sertifikasi halal. Halal ini adalah hukum Allah, hukum Tuhan. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keselamatan manusia. Ya. Urgensi sertifikat halal ini itu sangat penting ya. Mengapa demikian? Dengan perkembangan situasi dunia saat ini, globalisasi itu berkaitan dengan supply chain. Produk-produk antar negara itu tak dapat lagi dibatasi. Dan produk-produk itu secara hukum syariat itu tak bisa dibendung, lintas negara, ya, lintas produsen. Kemudian yang kedua adalah kemajuan teknologi. Jadi teknologi hari ini, food technology itu kemajuannya luar biasa. Sehingga sesuatu yang bukan makanan bisa menjadi makanan. Sesuatu yang seperti najis bisa berubah seperti bukan najis. Nah, kemudian yang ketiga, ini menyangkut dengan hak. Kalau kita di Indonesia ini, jumlah umat Islam yang mayoritas ini menjadi haknya untuk mendapatkan perlindungan, ya, makanan, minuman yang terjamin kehalalannya. Nah, oleh karena itu, ya, karena ini adalah hukum Tuhan, ini tujuannya tidak lain untuk menjaga manusia. Karena halal, haram, subhat itu adalah tiga hukum yang berlaku pada zatnya. Nah, tapi hukum perbuatan, wajib, sunat, mubah, makruh, haram, perbuatan manusia bisa saja menggunakan najis atau memasukkan najis ke dalam produk itu. Sehingga status kehalalannya terganggu. Nah, oleh karena itu, ya, di samping sejumlah ayat dalam Al-Quran memerintahkan, ya ayuhan nas kulu bima fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal dan baik. Jangan ikuti langkah setan, karena setan itu adalah musuh bagimu yang nyata. Nah, jadi makanan ini adalah ukuran bagi manusia itu apakah dia termasuk orang yang baik atau orang mengikuti langkah-langkah setan. Setan ini sudah pasti membawa manusia itu kepada kehancuran. Oleh karena itu, nama-nama produk yang diajukan oleh pelaku usaha itu, namanya itu tidak boleh bertentangan dengan hukum syariat. Nah, saat ini kita sedang viral, ada nama produk misalnya nasi goreng setan. Nah, ini nggak boleh.
Oh. Tidak boleh ya. Apa lagi? Misalnya mie gila, kan tak boleh itu. Tidak boleh. Jadi namanya itu saja harus bersih dari hal-hal yang mengarah kepada langkah-langkah setan tadi. Oh gitu. Itu. Nah, pemerintah ya tahun 1988 ini adalah langkah awal di mana di dalam sejumlah produk biskuit ya, kemudian sabun itu ditemukan adanya lemak babi, itu sebagai landasan awal. Kemudian adanya di dalam Ajinomoto ya, prosesnya. Jadi ada proses, ada produk. Prosesnya itu menggunakan sejenis bakteri ya. Itu hidupnya di dalam medium yang mengandung unsur babi. Ini sebagai landasannya, sehingga Majelis Ulama Indonesia sebagai penjaga umat, khadimul ummah, ya, ini memandang sangat penting untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum ya terhadap produk-produk yang diperdagangkan. Nah, oleh karena itu tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 33 ya, Nomor 33 tahun 2014, di sana tertulis bahwa produk yang masuk itu artinya bisa dari luar negeri, masuk lalu beredar di dalam negeri kita dan diperdagangkan wajib bersertifikat halal. Jadi wajib dah, ya. Nah, sebelum undang-undang itu sifat sertifikasi halal ini itu disebut dengan voluntary, sukarela. Siapa yang mau silakan, siapa yang tidak ada paksaan. Nah, jadi sejumlah pelaku usaha melihat ini sebuah peluang, ya itu cukup banyak ya, sehingga perusahaan-perusahaan besar itu ya itu melakukan sertifikasi produknya. Untuk apa? Untuk bisa diterima oleh pasar yang kita katakanlah umat Islam, kemudian negara-negara tertentu yang mensyaratkan ini. Nah, dengan adanya undang-undang itu, maka pemerintah melakukan regulasi. Ya, regulasi dari yang awal itu dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia secara total selama 34 tahun. 34 tahun. Ya, kemudian ini baru 2000 ya, tahun 2020, 2021. Nah, itu baru dilakukan penerapan undang-undang yang tahun 2014 itu. Nah, jadi baik hukum syariat maupun hukum formal telah mewajibkan setiap produk itu harus bersertifikat halal. Nah, merespon keadaan demikian itu mal-mal yang besar-besar ya itu sudah mempersyaratkan untuk kalau masuk ke ke outlet mereka, nah harus syaratnya ada sertifikat halal. Itu kita di Indonesia. Nah, tidak hanya tingkat lokal atau ya internal atau satu negara saja, ini sudah hal yang mengglobal. Jadi globalnya ini ditunjukkan oleh ada kurang lebih 46 negara itu sudah mempunyai lembaga halal. Termasuk Amerika, Australia, Inggris, Prancis, itu ada badan halalnya. Nah, badan halalnya ini untuk apa? Untuk memastikan, karena tadi supply chain tadi. Nah, jadi kan banyak produk-produk dari Amerika masuk dipakai. Misalnya Ibu Juliana menggunakan bahan, pasti ada bahan import. Nah, bahan import ini bagaimana status kehalalannya? Ya kan? Nah, jadi ini kalau sertifikat itu dikeluarkan oleh salah satu dari yang 46 badan ini, itu bisa diterima di Indonesia. Tapi kalau di luar itu belum bisa diterima sebenarnya standar halalnya. Nah, ini umum saja ya. Nah, oleh karena itu ini pelaku usaha dengan adanya kebijakan pemerintah ya, artinya memantapkan penerapan hukum halal ini ya kepada pelaku usaha tanpa kecuali. Lalu kalau ada yang bertanya, siapakah yang mendapatkan sertifikat halal? Nah, itu kan selalu pertanyaan itu, ya Bu ya. Apakah hanya orang muslim saja? Pengusaha, pelaku usaha muslim dengan situasi globalisasi saat ini,
tidak bisa menjamin bahwa misalnya saya berusaha dengan pakai kopiah seperti ini, lalu yang saya jual itu pasti halal, itu adalah misalnya tadi saya menjual bolu, ya, bakery dan sebagainya ya, belum bisa menjamin. Kenapa? Karena bahan itu dari berbagai negara masuk ke negara kita. Nah, jadi untuk itu maka ada satu prinsip sertifikasi halal ini. Siapa saja boleh mendapatkan sertifikat halal. Apakah dia muslim atau non-muslim, dia bisa mendapatkan itu. Syaratnya, dia bisa melakukan istilahnya manajemen najis. Manajemen najis. Manajemen najis. Apa itu manajemen najis? Pertama, menggunakan bahan yang tidak berasal dari najis. Iya. Nah, itu satu. Yang kedua, dia menjamin produknya tidak berpotensi terkontaminasi najis. Potensinya aja. Potensinya tak saja. boleh. Dan tidak terkontaminasi najis. Iya. Dari mana sampai mana itu? Dari mulai bahan baku sampai ke transportasinya. Nah, itu ya, itu apa namanya produk halal. Jadi dari mulai pemesanan bahan sampai kepada penanganan produk sampai pengiriman. Itu alat-alat transportasi itu harus ada jaminan. Nah, itu ya. Nah, jadi sertifikasi halal ini sebenarnya adalah sebuah manajemen. Iya. Manajemen produksi yang rohnya itu adalah halal. Iya. Halal setiap. Tadi yang saya katakan. Kenapa halal? Karena itu tadi hukumnya itu ada dua. Satu, hukum yang berlaku kepada manusia, perbuatan yang saya katakan tadi wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Ya. Nah, yang kedua adalah hukum zatnya. Ya. Apa hukum zat itu? Haram, subhat, halal. Jadi kalau saya selalu ditanya, Pak, ini macam mana ini Pak, halal atau haram? Gak berani saya. Itu ranahnya, ranah subhat. Masing-masing berijtihad. Iya. Kalau tidak ada kepastian hukum itu. Nah, untuk memastikan itu apa? Inilah sertifikasi halal. Nah, sertifikasi halal untuk memastikan apakah ini prosesnya tadi dari awal sampai terakhir itu memenuhi syarat-syarat. Iya. Faktor apa yang menentukan ini? Pertama tadi faktor bahan. Bahan. Ya, bahan. Kenapa tadi? Itu supply chain nggak tahu kita. Produk dari Cina masuk, dari Thailand masuk, ya, dari Eropa masuk, dari Amerika masuk. Wah, luar biasa. Iya. Ya, luar biasa. Kita nggak tahu. Siapa yang tahu? Nah, inilah makanya kita Majelis Ulama membuat lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika. Iya. Nah, itu tadi yang disingkat dengan LPPOM. Iya. Ya. Nah, inilah bertanggung jawab di awal dulu yang selama 34 tahun melakukan pengkajian itu untuk memastikan ya, apakah produk ini ada mengandung najis, kemudian dalam prosesnya apakah ada potensi terkontaminasi najis atau ada terkontaminasi najis. Iya, iya. Nah, itu dari segi produk. Yang kedua apa? Sumber daya manusianya. Nanti Ibu Julaina mungkin sudah melaksanakan itu, ya kan? Misal, ini di dalam proses meneliti atau melakukan audit, misalnya ada ibu-ibu ini kan ada yang suka kukunya panjang. Iya. Tapi dia mengadon di makanan. Tak boleh. Kenapa? Karena sesuatu yang masuk dalam kuku ini, kira-kira najis atau bukan ini? Najis. Nah, itu dia. Kotor ya. Paling tidak kotor. Kotor. Ya. Tapi pasti kita kalau disuruh orang untuk mencicipi, kita keluarkan dari kuku lalu kita orang nggak mau. Iya. Nah, itu dia. Nah, jadi tak boleh, harus betul-betul bersih. Itu satu. Yang kedua, kalau dia terbuka rambutnya, ada potensi. Nah, ini potensi tadi. Potensi, ya. Rambut jatuh masuk ke dalam adonan. Betul. Itu tak boleh, haram. Nah, begitulah kira-kira apa namanya Islam menjaga makanan, minuman bagi manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Supaya apa? Kemudian dampaknya apa? Produk halal ini, ya. Dampaknya dia bukan hanya kepada jasa dia, tapi pada ruhaniyah, hukum halal pada ruhaniyah. Kenapa yang haram itu dilarang? Karena yang haram itu merusak spiritual. Minuman khamar misalnya haram. Itu yang rusak itu apa? Pemikirannya. Kalau sudah pikirannya rusak, maka segala sesuatu tindakannya akan rusak. Nah, oleh karena itu dilarang. Itu yang ekstrim. Iya. Nah, lalu yang kecil-kecil ini bagaimana? Dia akan menggelapkan hati manusia. Nah,
Nah, sehingga tujuan halal itu diperintahkan kepada Rasul yang pertama, makanan yang halal. Ya, untuk apa? Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah. Yang kedua kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Supaya apa? Supaya kamu bisa menjadi manusia yang bertakwa. Nah, jadi kalau sudah makanannya itu kurang baik, maka akan lahirlah perbuatan-perbuatan yang tidak baik tidak juga, baik. Nah, tercermin begitu dari tercermin, perbuatannya ya, ya Prof, ya, wah, luar perbuatan biasa. itu, Pak. Berarti ini tujuan dari sertifikasi halal ini sebenarnya untuk melindungi begitu Ya, ya Prof ya, ya. baik itu produsen maupun konsumennya mengonsumsi produknya itu. Baik, kita langsung tanyakan ke pelaku usaha di sini karena kita berkaitan dengan tema kita kali ini adalah untuk pelaku usaha kuliner ya. Di sini ada Bu Julia yang selaku pengusaha kuliner ya, pelaku usaha kuliner ya Bu Julia. Iya, Bu Julia betul. boleh ceritakan ini produknya apa dulu nih Bu Julia? Ya, kebetulan saya di rumah sendiri ada produk untuk home bakery. Jadi home bakery ya. jenisnya itu banyak, mulai dari roti, kemudian kue tradisional gitu, yang request ataupun yang daily available gitu. Oh gitu, sertifikasi halal sudah ada? Alhamdulillah sudah setahun berjalan. Wah, untuk alhamdulillah sertifikasi sudah halal. setahun. Nah, kalau Bu Julia menilai ini sebenarnya sertifikasi halal ini berdampak nggak sih untuk usahanya Bu Julia? Sangat berdampak ya. Saya memulai usaha home bakery ini sejak 2019. Sejak 2019. Gitu. Seiring berjalannya waktu, beberapa customer saya yang khususnya Muslim, yang ditanya duluan adalah sudah halal atau belum gitu. Jadi kita sangat-sangat ini ya membutuhkan sertifikasi halal ini, apalagi dengan adanya program pemerintah yang sangat memudahkan seperti itu. Betul. Wah, berarti memang kalau untuk di Indonesia sendiri memang yang utama yang ditanyakan itu dulu ya, sudah ada halal Betul. belum, sudah ada sertifikasi halalnya belum gitu ya Bu Julia. Iya, dan benar tentunya sekali. sangat berdampak untuk penjualan Sangat gitu, berdampak Bu Julia. sekali untuk penjualan, terutama di sekarang ini kan beberapa mayoritas Muslim itu sangat aware ya Iya, betul. dengan beberapa produk halal. Jadi seperti yang disampaikan oleh Profesor, halal itu bukan hanya supply chain-nya aja, tapi personalnya juga, dan proses produksi itu sampai dengan tahap akhir hingga packaging dan pengiriman itu juga harus dijaga. Wah, betul. Seperti itu. Betul, berarti dari bahan-bahan dari tepung, kalau kuliner begitu ya, dari tepung-tepungnya, kemudian dari pengiriman, berarti ini untuk boxnya begitu ya Bu Julia ya? Untuk boxnya. Jadi mulai dari proses produksi, penimbangan bahan. Penimbangan bahan. Jadi wadah yang digunakan itu kalau standarnya untuk produksi bakery itu tidak bercampur dengan untuk rumah tangga. Artinya seperti ini. Mungkin masih ada di luar sana yang menggunakan wadah ini tadinya untuk mencuci ikan atau ayam. Nah, seperti itu tidak boleh. Jadi harus dipisahkan dengan peralatan rumah tangga. Jadi itu saja sangat kita pikirkan ya prosesnya itu. Nah, belum lagi pemilihan bahan-bahan yang sangat banyak di pasaran. Jadi mulai dari tepung saja sangat beragam dan kita harus lebih sangat-sangat aware untuk pemilihan apakah itu sudah bersertifikasi halal atau belum. Kemudian yang sangat utama sekali itu yang dari luar negeri seperti Prof sampaikan, itu ada beberapa butter yang kita gunakan pada saat season di Ramadan ya. Nah itu kue hari raya itu banyak banget gitu ya, dengan beberapa macam penggunaan butter. Gitu. Jadi butter itu sendiri banyak yang diimpor dari luar negeri dan itu kita harus selektif banget. Kalau belum dapat jelas untuk sertifikasi halalnya, mending pakai butter yang sudah aman, ya sudah ada label halalnya dari luar negeri ataupun dari LPP MUI sendiri gitu. Jadi sampai sebegitunya untuk garam juga seperti itu gitu. Ya kita pikir garam itu ya dari laut udahlah ya, mungkin udah halal gitu, tapi ternyata tidak gitu. Untuk garam sendiri kita harus pilih yang dia benar-benar sudah berlabel halal. Baik, wah, luar biasa. Nah, yang sering menjadi perbincangan di masyarakat ini Prof, banyak yang mengatakan bahwa Indonesia ini kan mayoritas Muslim, kenapa harus memikirkan sertifikasi halal lagi begitu? Dan tentunya banyak yang menjual pastinya produk-produk halal begitu ya Prof? Ya.
Logika sederhananya begitu ya. Nah, tapi dengan situasi dinamika, perkembangan, sains teknologi hari ini, globalisasi, itu asumsi seperti itu sudah keliru. Sudah keliru, Sudah betul, keliru. betul. Bahkan beberapa waktu yang lalu ditemukan seorang pengusaha yang sudah ya apa namanya bergelar haji itu ya, menjual bakso, ternyata ditemukan ada oplosan dengan daging babi. Oh, Nah, jadi ini nggak bisa kita biarkan begitu. Betul, betul, betul. Ya kan, itu satu. Yang kedua tadi seperti yang dibilang oleh Ibu Julia tadi ya, butter, kemudian shortening. iya. Itu kita nggak tahu kalau tidak bersertifikat halal, boleh jadi mungkin berasal atau mengandung gelatin misalnya dari. Nah, apakah gelatin? Oh, ini gelatin sapi ya. Sapinya pun harus disembelih menurut syariat. Iya, iya. Ya kan? Nah, kita lihat sekarang viral dalam bermacam-macam bentuk video bahwa sapi itu kadang-kadang tidak disembelih menurut syariat. Nah, ini juga tidak halal. Nah, ini menyangkut dengan daging misalnya ya kan. Mungkin ada tambahan daging. Nah, ini daging ini misalnya kita katakan ayam. Ayam itu hewan halal. Tapi daging ayam halal itu babnya lain lagi. Untuk mencapai hewan halal, ayam ini halal, menjadi daging ayam halal, ini ada proses. Nah, tadi yang saya katakan tadi bahwa proses ini harus menurut standar syariat. Siapa yang menyembelihnya? Bagaimana cara dia menyembelihnya? Iya. Kemudian bagaimana cara matinya? Bagaimana membersihkan? Ini kan kita tidak tahu kan. Nah, kalau ini terpenuhi, maka sekarang ini banyak ya RPH, rumah potong ayam, ya rumah potong hewan. Rumah potong hewan ini sangat terbatas kalau kita di Sumatera Utara, ya itu masih sangat terbatas jumlahnya. Kita himbau lah melalui pertemuan ini mungkin ya Pak Gubernur, Pak Wali Kota ini supaya menyiapkan RPH yang terjamin kehalalannya. Betul, betul, Nah, betul. dulu itu ada metode stunning namanya. Di di stunning dulu, ditembak dulu lah bahasa kasarnya. Dia pingsan baru disembelih. Nah, tahun 2017 itu kita evaluasi selama berapa tahun pelaksanaan itu, ternyata ada yang mati. Kalau mati disembelih, maka itu hukumnya apa? Bangkai. Maka kita makan bangkai lah itu. Itu. Ya kan? Nah, jadi maka sekarang stunning tidak diizinkan lagi. Maka RPH Kota Medan itu sudah mencabut, tidak lagi melakukan stunning. Sudah dengan cara cara penjepitan, dijepit sapi itu baru disembelih. Nah, begitu juga rumah RPH di Binjai. Tapi yang lain-lain itu belum. Baik. Belum ya. Iya. Baik, Prof, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita, menarik sekali pemirsa ya. Untuk itu pemirsa, bagi Anda yang bertanya-tanya boleh ya, kita buka line telepon interaktif di 0811 6100 386. Setelah jeda berikut ini kami masih akan kembali. Tetap bersama kami di Tanggapan Publik. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Tanggapan Publik. Kita masih membahas tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha kuliner ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Basyarudin dan juga Ibu Julia tadi bagaimana sih sebenarnya sertifikasi halal ini juga tentunya sangat berpengaruh, berdampak sekali untuk usaha kuliner begitu ya. Dan tentunya sertifikasi halal ini untuk melindungi kita sebagai produsen juga dan juga sebagai konsumen untuk mengkonsumsi olahan-olahan kuliner begitu yang tentunya sudah bersertifikasi halal, sudah aman untuk kita konsumsi begitu ya. Nah, seperti program dari pemerintah juga ya pemirsa, bahwa sampai dengan 17 Oktober 2024 pembuatan sertifikasi halal ini masih gratis ya sampai dengan Oktober 2024 nanti, dan setelah itu nanti akan berbayar begitu ya pemirsa ya. Silakan bagi Anda yang bertanya-tanya langsung silakan menghubungi kami di 0811 6100 386. Baik. Kita ke Bu Julia kembali. Bu Julia, kalau untuk proses pembuatan sertifikasi halal ini sebenarnya ribet nggak sih Bu? Mungkin di luar sana ada juga usahanya yang belum memproses sertifikasi halalnya begitu. Boleh Bu Julia ceritakan mungkin? Iya, sebenarnya prosedurnya itu gampang banget ya. Cuman karena mayoritas sekarang pelaku UMKM itu lebih banyak ibu-ibu yang belum beradaptasi dengan digital. Jadi ada beberapa hal yang mereka harus benar-benar kita dampingin. Justru pemerintah
kita sangat berterima kasih kepada pemerintah adanya pendampingan dari self declare itu sendiri, sehingga ibu-ibu yang mayoritas pelaku UMKM ini bisa didampingi untuk pengisian beberapa prosedur untuk pengurusan sertifikasi halal. Kalau dibilang susah, semuanya menurut kebiasaan gitu. Kalau bisa karena biasa. Betul. Itu juga ada baiknya untuk kita sendiri. Tadinya mungkin menganggap bahwa label halal itu hanya karena mungkin Muslim yang membuat sudah tersertifikasi halal, tanpa izin juga pasti sudah halal. Ternyata anggapan itu salah. Jadi dengan adanya prosedur itu bahwa setiap bahan yang digunakan, nah itu harus sudah tersertifikasi halal, baik dari luar negeri ataupun dalam negeri sendiri. Nah dari situ pelaku usaha ini sudah paham ya bahwa setiap penggunaan sedetail mungkin bahan yang biasanya digunakan itu wajib tersertifikasi halal gitu. Nah ada beberapa yang belum tanggap terhadap hal tersebut. Kita biasanya dikasih sosialisasi, ya sosialisasi. Nah saya juga pernah menghadiri sosialisasi dari LPPM MUI ya, kemudian ada dari juga Kemenak. Nah saya hadiri dua-dua, kemudian ada juga sosialisasi yang disupport pihak Muhammadiyah. Saya juga menghadiri, jadi bisa tahu nih, bisa mengcompare mungkin ada hal yang terskip dari sosialisasi ini ternyata saya dapatkan gitu. Jadi pelaku UMKM sendiri dengan adanya kemudahan ini gitu, tapi bukan berarti kita hanya menerima saja, tapi cari seperti Prof sampaikan tadi bahwa bukan hanya bahan yang kita harus benar-benar selektif memilih tersertifikasi halal, tetapi juga dari proses. Nah itu tadi menyangkut syariat. Iya, ya. betul. Jadi seperti saya sendiri, misal untuk pembuatan risol ya, mulai dari bahan yang digunakan harus benar-benar dicuci secara syariat seperti apa, seperti itu. Kemudian pemilihan ayam. Nah sekarang kan banyak nih tumbuh risol ayam ataupun mayones. Nah, penggunaan bahan itu sendiri benar-benar harus kita pilih yang sudah berlabel halal dari rumah potong seperti itu. Daging juga bahkan seperti itu. Jadi kita sendiri pelaku UMKM ketika kita ingin berbelanja ke pasar tradisional dan menemukan bahwa langganan kita dari ayam ataupun daging belum memiliki sertifikasi potong. Nah, kita selaku pelaku UMKM yang sudah mendapatkan informasi, Pak, ayo dong urus sertifikasinya, karena pemerintah sendiri mengharapkan si rumah potong ini juga melapor gitu, kan nggak mungkin juga semuanya pada tahu udah bersertifikasi halal atau belum gitu kan ya. Jadi kita yang selaku pelakunya, ayo dong Pak urus gitu. Jadi kita tuh bisa berpartner. Selagi Bapak sudah halal nih rumah potongnya, kita akan berpartner terus gitu. Jadi ada simbiosis mutualisme juga di situ yang saling sharing mengenai halal tadi. Betul, wah, luar biasa. Jadi memang untuk pelaku usaha memang harus aware ya, seperti Bu Julia ini mengikuti sosialisasi, harus juga selektif gitu memilih bahan-bahan, prosesnya seperti itu ya, harus dengan syariat dan tentunya sudah lulus sertifikasi halal begitu ya pemirsa. Dan betul ya, jadi informasi yang didapatkan itu juga harus kita beritahukan kepada yang belum mengetahui, mungkin seperti rumah potong ayam, apa rumah potong hewan, seperti itu yang belum mungkin mengurus sertifikasi halalnya, boleh juga diinfoin begitu ya pemirsa ya, luar biasa sekali. Nah Prof, ini untuk sertifikasi halal untuk usaha kuliner ini produk apa saja nih Prof? Tanpa terkecualikah keripik-keripik dan lain-lain itu juga harus semuanya ya Prof ya? Oh ya, baik. Dalam proses ya produksi itu ya, yang disertifikasi halal itu adalah produk yang mengalami pengolahan. Oke. Saya contohkan begini, kalau kita beli pisang barangan yang masih asli, itu jangan kita tanya ada nggak sertifikat halal, nggak perlu. Oh iya, Ya. baik. Tapi kalau kita beli pisang goreng, Pisang goreng. ini bisa kita tanya, ini
ada nggak sertifikat halal minyak yang dipakai, nah, misalnya, Iya, gitu iya, ya, atau margarin yang digunakan, beda ya. Jadi yang sertifikasi ini adalah produk yang diolah. Produk yang diolah ya. Air misalnya, air ya kan. Kalau kita menggunakan air sumur itu nggak perlu sertifikat halal. Iya, iya. Nah, itu sudah jamin halal. Cuma dalam tanda petik misalnya, oh itu kan kurang bersih. Nah, itu persoalan bersih menurut syariat dengan menurut standar halal ini beda. Tapi kalau dia misalnya air dalam kemasan yang diolah itu, nah itu wajib sertifikat halal. Baik. Kenapa? Dari proses itu yang paling banyak itu mencapai 22 tahapan itu. Ada satu di situ yang kritis. Apa itu? Penyaringnya. Penyaringan. Nah, jadi kan masyarakat kadang-kadang kita temui dalam proses audit itu menggunakan apa nama itu yang portable itu, merek macam-macam itu kan. Iya, iya. Kita tanya, kita minta, itu bahan penyaringnya apa? Kalau bahan penyaringnya tidak jelas, maka tidak bisa digunakan untuk produksi. Itu dia. Nah, jadi itu banyak yang kita jumpai itu. Kenapa? Karena produsen teknologi itu adalah negara-negara yang barangkali satu tidak muslim, yang kedua tidak memahami tentang status kehalalan. Betul, betul, betul. Nah, oleh karena itu, ya dalam proses sertifikasi halal ini ada 3 kelompok. Ada 3 Tiga kelompok. kelompok. Pertama, produk olahan. Nah, ya, olahan itu seperti misalnya terigu, tapioka, itu Iya, produk iya. olahan. Yang kedua itu adalah catering. Nah, catering. Catering ini itu seperti rumah makan, termasuklah itu ya restoran yang menjual apa ya catering macam-macam lah itu. Nah itu. Kemudian yang ketiga itu RPH tadi. RPH. Nah 3 kelompok besar ini. Yang kuliner tadi itu termasuk olahan, kan diolah itu. Iya, betul, betul. Ibu beli apa, diolah, masuk formulasi, baru proses produksi. Nah ini ketiga-tiganya ini wajib bersertifikat halal. Bahkan sekarang di dalam undang-undang itu termasuk jasa pun sudah mulai kemasannya itu pun sudah wajib bersertifikat halal. Misalnya plastik. Boleh jadi itu plastik berasal dari biji plastik, tapi boleh jadi plastik dari daur ulang. Oh, Nah, ya kan? Tadi yang Ibu bilang tadi misalnya wadah, ya kan? Itu ada wadah misalnya ember berwarna hitam. Itu kan apa namanya? Itu daur ulang. daur ulang. Kalau misalnya Ibu Juliana misalnya menggunakan itu sudah pasti nanti diarahkan oleh pendamping ya. Nah, pendamping itu nggak boleh. Harus gunakan kalau untuk bakery itu harus paling tidak stainless steel. Stainless, Nah, itu, ya. Nah, ini peralatan. Nah, dalam peralatan ini ada yang sangat sederhana. Sudah bagus, semua bahan bagus, proses bagus. Selalu menggunakan kuas, Ibu ya. Oh iya, itu juga. Kuas. Kuas ya, Prof. Kuas. Ya. Ya. Nah, kuas. Mereka selalu menggunakan kuas berwarna hitam. Kita tanya, di mana ibu atau bapak beli kuas ini? Di Panglong. Oh, Nah, Panglong. Itu kuas itu di Panglong itu dijual untuk apa gunanya? Untuk ngecat. Untuk ngecat. Untuk Nah, ngecat. ibu bikin apa? Untuk mengoles. makanan ke roti. Apa itu bahannya? Oh, iya, Nah, iya, kita suruh aja dia membuktikannya. Ambil beberapa lembar, bakar, bau apa dia? Bau rambut. Nah, berarti itu bulu. Bulu apa itu? Tahu lagi kita tanya. Tapi yang jelas itu adalah bulu. Nah, ya. Nah, jadi itu tidak boleh. Iya, iya. Nah, kan sederhana kan? Semua produk sudah sudah halal, tapi ada satu itu yang kita katakan tadi terkontaminasi. Terkontaminasi. Tak boleh dia. Jadi ada 3. Nah, jadi ada pertama tadi olahan, yang kedua tadi catering, restoran, Catering dan kemudian RPH. dan RPH. Ini tiga kelompok besar ini. Baik, baik. Nah, Dari 3 kelompok besar ini mungkin pemirsa Iya. ingin mengetahui ada kelas-kelasnya. ada kelasnya juga. Ada Prof, kelasnya ya? lagi. Nah, ini kelas menyangkut dengan pembiayaan. Baik. Ada yang istilahnya mikro kecil, nah, seperti Ibu Juliana, mudah-mudahan nanti besar. Amin. Nah, ya, nah, itu besar. Nah, ini mikro kecil itulah yang masuk self declare, yang digratiskan itu. Tapi ada juga mikro kecil dia merasa sudah besar dan memang besar. Dia nggak mau ikut itu. Dia masuk yang berbayar tadi. Oke, Nah, jadi yang berbayarnya ada 3 tingkatan. Ada yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil. Nah, jadi nanti kalau misalnya ibu sudah masuk ke menengah besar, jangan lagi membebani
APBN itu. Iya, iya, iya. Ya kan? Betul. Nah, beri kontribusi. Mana harus berkontribusi. Bayar sendiri, betul-betul mandiri. Nah, ini sebuah pelaku usaha, seorang pelaku usaha yang saya anggap untuk tingkat IKM, industri kecil menengah itu, ini sangat sukses. Ya, dia usaha dimsum. Dua-duanya bekerja, satu bekerja sebagai PNS, yang satu bekerja di BUMN. Dengan trennya cukup baik, kedua-duanya berhenti Berhenti bekerja. Fokus di usaha. Padahal kita umumnya orang bisa, ya biasalah barangkali ya, membayar pun orang mau untuk mendapat pekerjaan. Mereka itu dua-dua resign, mereka kembangkan. Berapa targetnya setiap bulan? Satu bulan target mereka itu adalah 300 juta. Wow, Masya Allah. 300 juta. Ya, saya bisa tunjukkan itu tempat di mana 300 juta. Bahkan lebih. Nah, saya lihat dengan satu ruang yang seperti itu, dengan manajemen yang bagus, rapi, bersih. Menggunakan sistem tadi, sudah cara pemasarannya pun tidak lagi retail, tapi sudah multi level ya. Dia sudah menjual kepada agen-agen tertentu. Batas pembelian 500.000 ke atas. Saya melihat itu, aduh ini saya sangat senang saya melihat ya ada UMKM seperti itu. Nah, jadi jangan anggap enteng kita, wah ini apa? Ya, bahwa ada. Bukan satu dua, banyak. Nah, ada lagi beberapa yang cukup sukses menurut saya dalam mengembangkan UMKM. Tapi syaratnya apa tadi? Sertifikat halal. Harus ada sertifikasi halal. Ini harus juga menjadi perhatian untuk Anda pemirsa di rumah ya yang memiliki usaha kuliner ya, harus yang belum memiliki sertifikasi halal harus segera diurus ya. Nanti prosedurnya seperti yang sudah dikatakan oleh Profesor tadi, sebenarnya seperti yang dikatakan Bu Juliana juga tidak sulit ya, asalkan kita memang mau begitu ya, harus aware terhadap sertifikasi halal ini karena memang sangat penting begitu ya pemirsa ya. Baik, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini, kita masih akan dihibur oleh Kikustik. Iya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Tanggapan Publik ya, kita masih membahas tentang sertifikasi halal untuk pelaku usaha kuliner begitu ya pemirsa ya. Baik, tadi kita sudah berbincang panjang lebar ya, jadi untuk sertifikasi halal ini memang harus diperhatikan dari hulu ke hilir begitu ya pemirsa ya. Nggak bisa kita kalau bahasa Medannya sepele kayak gitu ya pemirsa ya. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan, harus memang lulus sertifikasi halalnya begitu ya pemirsa ya. Baik, Prof, ini kalau untuk prosedurnya gimana sih Prof? Kalau misalnya di luar sana ada yang ingin mengurus sertifikasi halal, ini harus kemana dan harus syaratnya apa saja yang harus dipersiapkan, Prof? Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat baik ya. Syarat dan prosedur. Iya. Jadi, syaratnya pertama, usaha itu berjalan. Harus usaha yang Kemudian berjalan. ada izin, ada SIOP. Sekarang ini dipersyaratkan lagi ada nama nomor induk berusaha, NIB. Nah, kemudian ya data-data usaha lah, yang lain yang biasa lah, identitas. Nah, kemudian yang kedua syaratnya adalah semua bahan yang digunakan harus didaftarkan. Nah, tidak boleh ada bahan yang tidak didaftarkan. Nah, semua, dari seperti yang dibilang Ibu Juliana tadi, garam, barter, tak boleh ada yang tersembunyi. Itu semua didaftarkan. Nah, kemudian setelah itu, sekarang ini menyangkut dengan IT, itu didaftarkan melalui ada namanya aplikasi Si Halal. Aplikasi Si Halal, menggunakan aplikasi ya. Nah, ini yang tadi dibilang Ibu Juliana, mau tidak mau harus ada unsur manajemen. Mungkin anak, mungkin siapa yang bisa membantu untuk itu. Nah, kita di LP POM itu menyediakan jasa, jasa bantuan seperti itu. Bagi yang tidak paham, silakan datang ke kantor kita, ya, Jalan Majelis Ulama, Sutomo Ujung. Nah, itu kita bimbing, karena tadi kasusnya seperti itu. Tidak paham begitu ya, tidak paham tentang itu. Kenapa? Rumit, padahal untuk anak-anak itu sebentar aja dia tekan tap udah selesai. Iya, betul. Tapi kita yang sudah barangkali, apalagi seperti saya misalnya, mengikuti itu, ya, istilahnya generasi kolonial ya, istilahnya kan, generasi milenial saat ini ya. Wah, itu mereka sebentar saja sudah selesai, sudah siap, sudah. Oh, saya tadi takkan. Nah, jadi itu salah satu hambatan sementara, tapi tidak menghambat. Tidak menghambat. Nah, kemudian setelah Si Halal itu kita pilihlah
Nah, jadi LPH itu ada LP POM Majelis Ulama. Nah, ini perlu saya jelaskan juga. Majelis Ulama itu masih tetap melaksanakan fungsinya, melakukan sertifikasi halal sampai dengan fatwa. Jadi kalau ada suara di sana sudah diambil kemenak, itu keliru. Nah, regulasinya ya diatur dulu dari mulai awal sampai akhir dilakukan oleh Majelis Ulama. Saat ini sertifikatnya itu yang gambar apa namanya itu ya, yang model logo yang baru, nah itu dikeluarkan oleh BPJPH. Nah, itu aja ya. Tapi prosesnya itu tetap begitu, terintegrasi, tetap dilakukan seperti sebelumnya juga. Nah, setelah bahan oke, didaftarkan. Di situ semua bahan. Nah, kemudian setelah itu pilih LPH-nya tadi. Karena sekarang ada beberapa. Nah, kalau kita LP POM Majelis Ulama, pilih itu. Nah, setelah itu nanti kita verifikasi. Nah, setelah itu baru kita komunikasi dengan pelaku usahanya, kapan kita lakukan audit. Nah, audit itu apa? Audit itu kita ke lapangan, tujuannya satu, secara umum melakukan edukasi, sosialisasi, pembinaan. Nah, yang kedua, memeriksa tadi bahan yang disebutkan tadi. Kalau didaftarkan, itu bisa kececeran juga. Ada yang tidak didaftarkan. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi proses. Misalnya tadi Ibu beli barter, kemudian ada terigu ya, campur. Bagaimana ini formulanya? Ada apa? Di sini nanti akan nampak. Oh, ini ada bahan ini. Ini bahan apa? Bahan ini ya. Tapi daftar itu tidak ada. Nah, kenapa daftar ini penting? Inilah namanya bagian dari komponen sistem jaminan halal. Pelaku usaha harus berpedoman dengan daftar ini. Yang akan datang kalau dia membeli tidak boleh keluar dari apa yang didaftar di situ. Kalau keluar dari situ maka batal lah itu kalau kita di Majelis Ulama itu yang diterbitkan oleh Majelis Ulama itu surat ketetapan halal. Fatwa ya. Nah, fatwa halalnya. Itu batal. Kenapa? Sudah menyimpang dari yang dilaporkan dan yang tertulis. Nah, jadi kita diajarkan untuk disiplin ya, komitmen. Nah, salah satu yang paling penting di dalam syarat tadi itu ada namanya SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Sistem Jaminan Produk Halal dulu ada 11 kriteria. Belakang ini direduksi menjadi 5, tapi intinya 11 juga. Nomor 1 yang paling penting itu adalah komitmen. Komitmen. Apa itu? Kebijakan halal. Ada namanya kebijakan halal. Pertama itu, ya perusahaan misalnya Ibu Julina home bakery. Apa nama home bakery aja namanya? Home bakery berkomitmen menghasilkan produk halal dengan menggunakan bahan-bahan proses buatnya yang halal menurut syariat Islam. Yang sudah distandarisasi oleh kalau dulu LPPO Majelis Ulama Indonesia. Itu komitmen. Ibaratnya ini semacam nawaitu ketika kita melakukan sesuatu. Betul. Niatnya. Niatnya. Jadi kita lihat dulu niatnya. Dan ini harus disosialisasikan secara internal dan eksternal. Internal siapa? Pegawai. Tadi Ibu Julina ada 2, nanti sekali lagi pertemuan kalau bisa 20 pegawainya ya. Artinya apa? Mereka harus tahu bahwa kita ini sedang melakukan usaha yang berlandaskan pada sistem jaminan halal. Itu dia. Ya, jadi ada 11 itu. Sampai kepada traceability, sampai manajemen review dikelola dengan sebaik-baiknya. Ya, itu. Sistem jaminan halal. Ini wajib. Walaupun di pelaku usaha misalnya MKM itu hanya sederhana ya, tapi dalam pelaksanaan itu kita minta apa di situ isinya. Berikutnya ada prosedur, daftar bahan, daftar produk, kemudian prosedur. Ya, bagaimana prosedur mencuci telur ayam? Telur ayam itu kalau dari pasar kita beli itu mengandung najis atau tidak? Mengandung najis, betul. Bagaimana cara mencucinya? Itu dibuat prosedurnya. Telur ayam dicuci dengan cara begini-begini. Itu ya. Itu kita minta. Gimana dia? Itulah sistem jaminan halal. Ya. Nah, setelah itu dilakukan audit. Nanti kalau ada perbaikan, ini harus begini. Di sinilah kadang-kadang ada, wah saya kan sudah Muslim, masa? Nggak bisa. Ya, jadi siapapun dia. Ya, kita ada beberapa
ini maaf ada beberapa pengusaha besar ya dalam kota lalu menganggap karena dia sudah tampilannya itu Islami lalu halal, nggak bisa. Contoh aja misal kita pernah temukan dia menjual daging sapi, iga sapi, kan selalu kita lihat tuh kan ada sop iga sapi. Iya. Ya, lalu kita tanya ini sapinya dari mana disembelih? Dia nggak mau kasih tahu. Nah, kita nggak dapat data itu. Apakah caranya ini halal atau tidak? Kita nggak tahu. Siapa penyembelihnya, di mana disembelih, bagaimana? Kita nggak tahu. Dalam sertifikasi halal ini tidak boleh ada yang gelap, semua harus terang. Oh iya baik. Ya, harus dijamin. Ya, kalau itu gelap, maka sampai sekarang kita tidak bisa menerbitkan sertifikat halal. Jadi bukan sulit, ya, karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang besar-besar itu, ya dengan mudah mereka mengikutinya. Iya. Kalau di RPA itu misalnya di Medan ada namanya Karon Pokpan. Itu menyembelih ayam itu sampai satu hari itu kadang-kadang mencapai 15.000 ekor. Wow. Ada adi satwa besar-besar. Bahkan mereka membuat training untuk menerapkan manajemen halal ini. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya seperti yang Ibu bilang tadi, sesuatu yang pertama memang sulit. Tapi setelah terjadi, setelah selesai yang kesulitan itu, wah cuman begini ya rupanya. Dari Ibu bilang itu ya kan, sederhana. Nah, tapi kalau kita misal mau berusaha tanpa ilmu pengetahuan, ini sesuatu hal mustahil nih, ya seadanya sajalah. Tapi kalau kita serius, nah itu selalu saya katakan, ini bisnis produk halal ini adalah bisnis berbasis bernuansa bisnis produk halal adalah bisnis yang bernilai ibadah. Baik, luar biasa Itu dia. sekali. Mungkin Ya kan? ini kita Nah, sudah di sehingga. penghujung acara, Prof. Mungkin himbauan kepada masyarakat untuk sertifikasi halalnya seperti apa ini, Prof? Silakan. Ya, baik. Jadi kepada pemirsa, pelaku usaha, UMKM di Sumatera Utara cukup banyak menurut daftar data secara umum ya mencapai 2 juta orang dari 15 juta sekian gitu ya. Baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, ini adalah sebuah potensi. Nah, siapa yang bertanggung jawab ini? Pertama, ya mungkin diri sendirilah. Kalau mau berkembang, kita kembangkan diri. Yang kedua, kita himbau kepada pemerintah. Ya. Gubernur, melalui dinas-dinasnya, bupati, wali kota ini ikut membantu. Kenapa? Karena UMKM yang ukuran yang sangat kecil, mikro, mungkin di bawah super mikro lagi. Ini untuk membuat semacam sertifikasi halal ini agak berat, apalagi kalau dia tidak masuk SEP Declare. SEP Declare ini terbatas. Baik. Ya, sementara kalau untuk yang reguler mereka harus berbayar. Baik, luar biasa. Yang kedua adalah bahwa POM Majelis Ulama Indonesia itu tetap melakukan seperti biasa, melakukan sertifikasi seperti biasa, walaupun sudah regulasinya yang diatur oleh pemerintah. Ya. Nah, itulah barangkali yang dapat kami sampaikan. Iya, baik. Terima kasih, mudah-mudahan Prof. Basyarudin. pelaku usaha mendapat keberuntungan dan keberkahan. Dan keberkahan tentunya. Baik, dari Ibu Juliana mungkin singkat saja untuk himbauan dan harapan ke depannya seperti apa ini? Iya, buat pelaku usaha ya UMKM khususnya untuk sertifikasi halal itu sangat mudah dan pemerintah itu sudah menyediakan banyak pendampingan. Konsultan di beberapa daerah itu cukup banyak, jadi jangan ragu lagi, langsung urus sertifikasi halal agar customer pelaku UMKM ini tidak ragu lagi untuk membeli dan menjadi regular customer. Baik, terima kasih Bu Juliana dan juga Prof. Basyarudin sudah hadir memberikan informasi dan pengalaman dari Bu Julia juga. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya pemirsa ya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tanggapan publik kali ini. Dan saya Kori dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita masih akan dihibur oleh Kikustik dengan lagu Selayang Pandang.